sorry 16 pertemuan ya. Ya, kita akan membahas hal-hal ini ya. Jadi outputnya apa aja, yang kita pelajari apa saja. Ya. Bisa dilihat ininya PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, ini ya. Nah, ini aja CPMK ya, capaian mata kuliah ya. Anda dapat A nih kalau semua P41 sampai KK 3.2 itu Anda bisa ya. Pertama adalah Anda memahami hasil penelitian pendidikan dan pembelajaran ekonomi yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional dan internasional. Jurnal bereputasi nasional itu biasanya suka ada statusnya itu dengan Sinta. Sinta yang paling bagus bukan Santi ya, tapi Sinta. Sinta yang paling bagus itu satu turun jadi Sinta 2, turun jadi Sinta 3, turun jadi Sinta 4, turun jadi Sinta 5, turun jadi Santi gitu ya. Nah, kalau internasional itu ada pengindeknya. Pengindeknya itu yang paling banyak dipakai itu adalah Scopus. Kenapa ada pengindek? Karena dia menilai tentang bagaimana si autor itu betul-betul si hasil penilaian itu berguna. Pertama adalah topiknya. Topiknya itu berguna. Topiknya itu banyak disitasi, biasanya disitasi atau banyak dikutip orang, ya, memiliki istilahnya aksiologi yang tinggi. Baru sebuah karya itu memiliki nilai yang bagus, maka dia akan masuk dan dia disajikan dalam sebuah tampilan atau ekspresi menulis yang tepat, maka dia masuk ke Scopus 1 gitu ya. Gitu. Alhamdulillah saya sudah ada Scopus ya. Nah, kedua adalah selanjutnya gitu ya. Jadi Anda memahami hasil penelitian di bidang pendidikan dan bidang pembelajaran ekonomi ya pada jurnal reputasi nasional dan internasional. Kemudian yang kedua adalah Anda dapat mengidentifikasi tema-tema apa saja dan masalah pendidikan apa saja berdasarkan hasil informasi tersebut. Istilahnya Anda melakukan literatur review. Ya, pertama literatur review dulu. Kira-kira literatur review itu artinya kita menilai, kita mengidentifikasi, kita membaca dari karya sebelumnya tema apa yang banyak mereka usung, tema apa yang sekiranya punya manfaat yang besar, tema apa yang punya aksiologi yang bagus, masalah penelitian apa yang nendang gitu ya. Nah, itu Anda harus kuasai. Oh, sekarang temanya ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengkaji dan memahami metode penelitian. Karena salah satu dari profil lulusan pendidikan ekonomi itu adalah Anda menjadi nanti Anda menjadi seorang researcher. Anda bisa bekerja di frontier gitu ya, bekerja di big data. Itu karena kita belajar tentang metode penelitian. Metode penelitian mungkin Anda sudah mendapatkan sedikit di Medlit ya, walaupun Anda perlu diperdalam secara pribadi. Itu diharapkan di penelitian ini Anda dapat itu. Anda memahami Medlit ya. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis artikel jurnal pendidikan ekonomi ya dalam kerangka teori dalam sebuah penelitian. Jadi menganalisis artikel. Ini masih dalam lingkup literatur review ya. Nah, diharapkan setelah mata kuliah ini Anda bisa mengkolek atau bisa mengumpulkan banyak penelitian. Dari penelitian itu, kemudian Anda bisa menganalisis dan mensintesis gitu ya. Menganalisis itu artinya Anda baca dan Anda uraikan. Menganalisis itu mengurai. Kira-kira penelitian si A latar belakangnya apa? Masalahnya apa? Penelitian si B latar belakangnya apa? Masalahnya apa? Penelitian si C latar belakangnya apa? Masalahnya apa? Ya. Kemudian kita lihat dari literatur review-nya, dari bagian literatur review-nya. Teori yang dipakai untuk memecahkan masalah pembelajaran kalau misalnya dia itu masalah belajarnya itu masalah afektifnya misalnya gitu ya. Dia nggak ready to learn gitu ya. Masalahnya apa ya? Oh, teorinya itu pakai Astin ini, mental development misalnya gitu. Oh, enggak, misalnya pakai Bandura. Si ini pakai ini. Sehingga kita akan kaya dengan pengetahuan. Dan pengetahuan itu based on research. Based on research itu berdasarkan pada aplikasi apa yang terjadi di lapangan gitu kan. Tidak teori.
Nah, itu namanya Anda menganalisis, mengacak-ngacak, menguraikan, gitu kan? Itu namanya menganalisis dalam sebuah tahapan literatur review. Kemudian setelah Anda menganalisis, maka Anda akan mensintesis. Mensintesis itu artinya Anda mengambil intinya, mengambil ekstraknya. Maka Anda akan bisa berkata begini, kalau masalah afektif dalam dunia pendidikan itu yang banyak terjadi, maka menurut penelitian sebelumnya banyak digunakan teori misalnya teori developmental atau misalnya pakai kognitif atau misalnya pakai social learning theory atau pakai teori plan behavior atau teori action research apa saja ya. Nah, itu adalah apa namanya? Itu adalah Anda menyimpulkan, Anda mensintesis dari hasil analisis, gitu ya. Jadi Anda diharapkan bisa seperti itu. Nanti Anda bisa melakukan literatur review. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ini masih literatur review juga nih, menganalisis pembahasan hasil penelitian untuk mengetahui research gap. Nah, penelitian itu berawal dari adanya gap. Gap itu adalah kesenjangan ya, gap itu adalah kesenjangan. Jadi begini, kesenjangan itu banyak hal ya. Ada yang menyebutkan begini, ada yang namanya research gap, ada yang namanya empirical gap, ada yang namanya theoretical gap ya, ada yang kalau Unpad tambah lagi ada namanya conflict gap. Jadi research gap itu ada berupa empirical gap, ada berupa theoretical gap. Itu zaman dulu seperti itu. Gap itu ada dua, ada empirical gap, ada juga theoretical gap. Kalau empirical gap adalah kita melihat gap-gap itu dari hasil penelitian, hasil empirik dari penelitian orang lain. Jadi gini, kalau menurut orang lain misalnya, kalau menurut motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar, kalau menurut si ini mah motivasi nggak berpengaruh terhadap hasil belajar, itu namanya empirical gap ya. Kemudian self regulation itu berpengaruh terhadap hasil belajar, ya sekali lagi nggak berpengaruh, itu namanya empirical gap ya. Tapi kalau yang namanya theoretical gap adalah gap-gap di antara perdebatan di antara secara teori. Menurut teori Bandura, SLR berpengaruh terhadap hasil belajar. Tapi menurut teori Astin misalnya ya, nggak berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, perdebatan seperti itu kita sebut dengan nama theoretical gap. Nah, gitu ya. Itu semua gap-gap tersebut harus ada pada setiap sebuah penelitian. Ya, jadi gap itu muncul dari gap itu memunculkan sebuah ide penelitian, ya. Nah, itu ada di setiap jurnal begitu. Nah, kemudian setelah Anda lulus dari kuliah dalam mata kuliah ini, Anda bisa membuat proposal, merancang untuk menghasilkan alternatif masalah-masalah dalam pendidikan ekonomi. Kemudian melaksanakan penelitian. Setelah Anda merancang, Anda melaksanakan dan Anda melaporkan. Ya, jenisnya begitu. Anda merancang, membuat proposal, Anda research, kemudian Anda susun laporan penelitian. Itu adalah sebuah miniatur. Jadi mata kuliah ini adalah miniatur dari skripsi. Gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Oke, ini ada Google Form ya untuk absensi ya. Walaupun nanti saya akan absensi dari spot ya. Oke. Tidak ada penelitian, tidak ada pertanyaan ya. Nah, inilah yang akan kita bahas selama 1 semester. Ya, begitu. Nah, ini adalah ya seperti tadi ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang itu adalah garis besar dari perkuliahan kita di seminar pendidikan ekonomi. Ya, jadi yang pertama adalah Anda bisa membuat literatur review atau Anda bisa membuat atau menganalisis
dan mensintetis dari jurnal. Yang kedua adalah Anda bisa membuat proposal, Anda bisa melakukan penelitian, dan juga Anda bisa membuat laporan penelitian. Laporan penelitiannya itu biasanya dalam bentuk jurnal, gitu ya, di sini. Nah, itu program kita selama 1 semester. Nah, hal mendasar dalam mencari topik apa ya yang paling bagus. Itu kita melihat dari gap-nya. Tadi saya sampaikan. Gap itu ada empirical gap, ada juga theoretical gap. Yang statistical gap kita suka ngeliat tuh kalau skripsi ya. Sidang tuh ada statistical gap. Statistical gap itu katanya data-data statistik, tapi nggak kelihatan gapnya. Itu sebenarnya kalau statistical gap itu sumbernya dari mana? Saya juga belum tahu. Itu kok animasinya banyak yang statistical gap gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi referensi yang lain mengenai gap-gap ini. Jadi kita positioningnya riset kita itu ada di mana? Itu ada di sini. Nanti ya. Sebenarnya ini. Nah, tapi ini mohon maaf ya yang ini nggak bisa di-share ya nanti karena ini undang-undang ya. Ini hak cipta orang gitu, bukan saya dari ikut pelatihan kemudian saya dapat seperti ini. Nah, ini dari 2014 dari Sandberg dan Avenson ya, Avenson, bahwa bentuk-bentuk research gap itu ada ini. Jadi kita neliti apa nih gitu. Ada 3 celah yang kita bisa masuki sebagai topik gitu. Ya, yang pertama adalah ada yang disebut dengan nama confusion gap. Ini yang terbaru 2014 ya, kemarin sudah agak lama tuh yang research empirical dan theoretical gap itu udah agak lama. Ini yang terbaru nih. Confusion gap. Confusion gap, application gap, ada juga neglect gap. Ya, nah confusion gap itu adalah suatu gap yang begini, suatu permasalahan yang ada jawabannya, tapi berlawanan dengan kenyataan. Ya, ada jawabannya, tapi berlawanan dengan kenyataan. Misalnya gini ya. Untuk mencegah penularan COVID-19, maka semua warga negara Indonesia 80% harus sudah divaksinasi gitu. Nah, kemudian dilakukanlah program vaksinasi itu. Tapi kenyataannya setelah disurvei ternyata herd community itu nggak terbentuk gitu. Padahal itu sudah bagus banget misalnya Sinovac itu misalnya. Udah bagus banget, sudah uji ini, uji itu, uji udah oke, udah valid gitu ya. Kemudian maka kita dengan 80% tervaksinasi orang Indonesia, maka akan tercipta community itu. Tapi faktanya orang yang COVID itu penurunannya sangat kecil sekali. Kita tidak bisa tidak melandai itu ya, atau kita nggak bisa nggak turun-turun, nggak melandai. Nah, itu adalah suatu masalah yang ada jawabannya tapi beda dengan kenyataan. Maka riset kita topiknya adalah ada pada vaksinasi itu sangat bagus ya, 2 kali, kemudian mereka juga prokes gitu ya, tapi kenyataannya masih ada orang Indonesia atau masih tingginya angka COVID di Indonesia, gitu kan? Ada apa ya? Nah, itu peluang riset Anda. Jadi confusion, jadi kebingungan. Harusnya mah dia tuh herd community ya, tapi nggak terjadi gitu. Itu adalah kebingungan. Kenapa ya? Diteliti itu, oh ada Delta Crohn, ada Omicron, ada apa, oh ternyata si virus itu sudah bermutasi menjadi ini dan sebagainya, menjadi flu, menjadi apa gitu. Nah, penelitian mengenai Omicron ini adalah confusion, dia beranjak dari confusion gap gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah application gap, adalah mencari perspektif lain sebagai pembanding dalam memandang sebuah masalah. Ya, jadi dia gini misalnya,
masalah kita adalah masalah kita adalah tingkat yang terjangkit COVID-19 itu tinggi, itu masalahnya kan ya. Nah, pemerintah itu mencari jalan dengan cara prokes dan juga termasuk vaksinasi ya, vaksinasi. Kemudian kita mencari hal lain. Oh, bukan dari masalah kesehatan nih. Bukan harus prokes, bukan harus vaksin, ya, bukan harus cuci tangan dan sebagainya, nggak harus itu mah nggak efisien dong, kata seorang researcher itu. Tapi yang bagus itu dari mentalitinya, dari orang Indonesianya. Sebenarnya bukan mereka itu bukannya kurang memaksa gitu, tapi orang Indonesia itu secara mentalitinya tuh suka nyolong-nyolong, misalnya gitu ya, suka nyolong-nyolong, atau orang Indonesia itu terlalu banyak hoax, jadi itu mah COVID mah bohongan. Nah, itulah dari perspektif yang lain. Jadi bukan yang solusinya itu bukan hanya dari kesehatan, tapi dari mentalitinya, dari belief-nya ya, atau dari belief-nya kepada pemerintah, atau dari masalah politiknya. Nah, itu adalah application gap ya. Jadi kalau application gap itu memandang dari sudut yang lain. Ya gitu. Jadi kita meneliti dari sudut yang orang lain tidak dilihat ke batur, tapi kurang dilihat gitu istilahnya ya. Nah, itu namanya application gap ya. Ini confusion gap tuh A namanya, yang B itu application gap ya. Kemudian selanjutnya adalah ada neglect gap. Neglect gap itu adalah ide riset kita itu berasal dari topik yang masih belum banyak dibahas. Ya. Nah, ini pakai tools biasanya. Biasa pakai Mendeley atau pakai NVivo 12 Plus ya. Itu. Anda bisa downloadnya di sana, NVivo 12 Plus, tapi nggak tahu kayaknya berbayar atau enggak ya, nggak tahu. Nah, gitu kan. Topik yang masih belum banyak dibahas ya. Kenapa sih belum dibahas gitu? Yang pertama adalah karena overlock area. Artinya wilayah yang terabaikan. Dan biasanya orang itu memecahkan masalah COVID itu di Pulau Jawa misalnya ya. Tetapi kita melihat ke yang lain, ini wilayah geografis ya, ke yang lain, kok di Papua juga tinggi, atau tiba-tiba di Afrika Selatan juga tinggi, tapi dengan varian yang berbeda. Nah, itu COVID juga, tapi ke wilayah yang belum dibahas orang lain. Gitu. Kemudian, selanjutnya adalah topik itu masih belum terlalu dibahas karena sedang dalam pengembangan penelitian. Sedang berlanjut terus gitu. Ya. Yang ketiga, topik itu belum banyak dibahas karena masih sedikit diteliti. Mungkin karena biayanya tinggi, mungkin karena rumit, mungkin karena apa, itu masih sedikit ditelitinya. Nah, untuk melihatnya, kita bisa melihat dari ini banyak atau sedikitnya, itu kita bisa pakai tools. Gitu. Ya, nah, ini adalah ide-ide sebuah topik ya dari gap-gap ini. Nah, dari perspektif lain, saya bakal berperspektif lain ya. Ide juga muncul dari ketika Anda membreakdown semua variabel mikro dan makro serta variabel pendidikan. Jadi misalnya Farik ya, misalnya Farik. Halo, kita ininya audiensnya cuma 17 ya. Halo? Mahasiswa totalnya ada 19, Bu. Oke. Memang sedikit kan ya. Karena memang sebenarnya kalau banyak kan aneh juga ya. Oke, misalnya gini. Misalnya oke, kalau Farik nih, Farik kamu lebih interest ke ekonomi mikro, ekonomi makro atau pendidikan, pembelajaran, mau milih yang mana? Ini mah tentatif ya, ngobrol-ngobrol aja. Kalau saya pribadi tertarik ke pendidikan, Bu. Nah, kalau pendidikan itu bisa, kamu lagi di mana nih? Kalau pendidikan itu bisa kita bisa breakdown dari komponen-komponen pembelajaran ya. Bisa gini. Pertama dari pendidikan itu kan intinya mah input, proses dan output, gitu kan ya. Nah, input atau perencanaan atau sebelum pembelajaran dilangsungkan itu nanti kita ada kurikulum. Maka topiknya adalah bisa tentang kurikulum.
Kurikulum nanti beranak lagi, ada desain kurikulum, revisi kurikulum, apa banyak, tapi pokoknya kurikulum saja dulu. Kurikulum ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari masalah komponen yang lainnya itu adalah komponen pembelajaran itu ada guru, ada kurikulum perencanaan ya, ada guru, ada siswa, ada metode, ada media, ada bahan ajar, ada assessment. Ya, ada 7 komponen dalam 7 komponen yang bisa dijadikan untuk topik riset. Misalnya dari kurikulum 1, kemudian dari masalah guru masalah apa ya? Masalah kompetensinya bisa. Ya, kemudian masalah motivasi gurunya, kompetensi gurunya, masalah komitmen gurunya, gitu ya, itu bisa. Kemudian dari masalah siswanya, ya. Apakah siswanya itu percaya diri? Apakah siswanya itu terlibat dalam pembelajaran? Apakah siswa itu kemampuan awalnya buruk? Ya, itu masalah siswa, ya, itu masalah-masalah pada siswa. Kemudian dari media. Apakah media ini efektif? Media audionya, media audio, podcastan, metode audio visual. Media audio visual, media audio, dan ada masalah atau tidak. Dari bahan ajarnya, apakah media ajarnya bahan ajarnya, apakah bahan ajarnya itu sudah mencukupi, apakah bahan ajar internet itu sudah layak, gitu ya, itu bisa diteliti. Sebenarnya banyak banget. Dari metodenya, apakah metode ini efisien buat ini, oke, berbagai macam metode. Kemudian teknik evaluasi, apakah teknik evaluasi online itu cukup efektif? Apakah evaluasi yang bentuknya seperti ini itu bagus? Bagaimana cara membuat evaluasi yang hot dan sebagainya, ya? Itu adalah masalah dalam pembelajaran, ya. Itu dari segi siswa, dari pembelajaran itu. Jadi topik-topik di dalam pembelajaran itu bisa kamu ambil. Kemudian kalau saya mau metode nih, metode apa ya yang kira-kira jarang diteliti, metode apa ya yang kira-kira menarik, itu Anda bisa cari. Carinya dengan apa? Bisa kalau Anda cari dari jurnal, gitu ya. Untuk memanage jurnal itu biar gampang dilihat, gampang dianalisis, maka kita bisa pakai tools. Toolsnya itu bisa pakai Mendeley atau pakai Force Viewer namanya, ya. Mendeley atau Force Viewer. Saya biasanya pakai itu. Mendeley, Force Viewer, atau connectedpaper.com. Ya, Anda bisa cari dari situ. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang lain siapa misalnya Sekar sudah, sudah. Saya dapat lagi ya. Sinta, Sinta, kamu interest di bidang apa? Ekonomi atau mikro, makro, atau pembelajaran? Untuk sekarang baru terpikirkan ke pembelajaran sih. Pembelajaran ya. Jamal, yang pembelajaran udah ya, Jamal. Mikro, makro, pembelajaran. Sebenarnya lebih ke ini sih ekonomi atau enggak digital gitu. Nah, bagus, boleh. Kalau mau ekonomi kreatif berarti atau makronya, ya. Kalau dari segi itu bisa ditinjau dari dua ya, dari segi mikronya atau artinya manajerialnya, ya, atau segi makronya. Kalau manajerialnya itu lebih kepada orang-orang jurusan manajemen ya. Tapi kalau kita lebih kepada makronya ekonomi kreatif itu. Artinya kita mengkait ekonomi kreatif itu sama dengan ekonomi yang lain ya. Di sana ada yang namanya identitas makro dasar. Nah, tapi kamu khususon untuk ekonomi kreatif ya. Misalnya konsumsi, jadi kan identitas makro dasar itu apa? Y sama dengan C plus sok muntah apal awas. Y sama dengan C plus gimana Bu? Identitas makro dasar apa? Jamal, kamu ingat nggak? Y sama dengan C plus
C plus I I plus. G plus CIGX min M. Nah, itu ya, tuh kamu mesti ingat ya. Oke ya. Nah, kalau kita masuk ke topik-topik makro, kita nggak akan lepas dari yang dasar-dasarnya dulu. Pakailah identitas makro dasar. Y, yield ya. Maka kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan sekarang banyak tuh pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Nanti kesananya ya. Kemudian C, konsumsi masyarakat terhadap produk kreatif. C itu ya, konsumsi masyarakat terhadap produk kreatif. I, investasi di investasi pada usaha-usaha kreatif. Apakah tinggi di Jawa Barat atau tidak? Ya, Bandung nih, Bandung sebagai kota kreatif. Apakah investasi itu dari PMDN kah, dari PMA kah? Itu dari sumbernya ya. Apakah sektor yang mana yang banyak investasinya? Itu kan masalah juga ya, Anda renungkan. Kalau dari government expenditure, bagaimana sih kebijakan pemerintah terhadap ekonomi subsidi atau proteksi yang lain seperti apa? Pokoknya pengeluaran pemerintah apa saja sih yang dilakukan agar bisa mendongkrak pertumbuhan dari ekonomi kreatif? Itu ide juga, ya. Ekspor ekonomi kreatif tinggi kan? Nah, itu yang masalah ekspor di dalam produk kreatif itu oke. Impor, apa kita suka impor produk kreatif di luar, ya film, ya itu adalah topik-topik yang bisa membuka kita untuk mencoba merambah hal-hal yang baru. Jadi nggak hanya SLR dengan pengaruh SLR terhadap belajar dengan mediasi motivasi saya dapat 10 kayak gitu, ya. Kenapa mahasiswa itu banyak ilmu tetapi nggak berani untuk mencoba hal yang baru, sini ditolak di DBS. Ya, sekarang terbuka sekali ya. Justru Anda jangan eta-eta keneh. Waktu tahun kapan tuh ya pernah tuh DBS semuanya ditolak. Kenapa? Karena eta-eta keneh. Pengaruh berkewirausahaan ajen semua. Ada 4 kan juga ajen yang sama. Kenapa begitu? Kan banyak variabel-variabel yang lain gitu. Masalah utama kita adalah masalah menentukan topik mana yang menarik gitu. Ya, oke. Sekarang kalau masalah mikro, coba sekarang Anda harus bisa open mind ya. Kira-kira kalau mikro, ekonomi mikro itu kajiannya apa aja? Yang dipelajari pas mikro itu apa aja? Perilaku konsumen perusahaan gitu, Bu. Betul. Perilaku konsumen. Ya, berkonsumen. Konsumen itu bisa konsumen akhir, konsumen ya. Itu perilaku konsumen sebagai perusahaan ada gitu, perilaku organisasi istilahnya. Nah, tapi jangan melenceng Anda. Perilaku konsumen itu ada dari sisi ekonomi dan dari sisi manajemen. Kalau dari sisi ekonomi, kita memakai yang teori kepuasan konsumen. Tapi kalau dari manajemen itu pakai teorinya Lovelock dan Kanuk gitu, istilah namanya itu Kanuk. Jadi perilaku konsumen itu adalah perilaku dalam bagaimana dia buying decision-nya, keputusan membelinya itu orang manajemen banget. Kalau kita bukan, kalau kita sih kepada bagaimana seorang konsumen itu akan memilih berbagai alternatif barang untuk mencapai sebuah kepuasan yang sama dengan anggaran yang sama, tapi kepuasannya yang berbeda. Gitu ya. Itu masalah-masalah yang bisa dikaji sebagai ide skripsi, ide karya. Satu dari perilaku konsumen. Betul. Ada lagi yang tahu ekonomi mikro itu apa ininya? Putaran arus barang, harga barang jasa, Bu. Hah? Harga. Harga. Nah, bagus. Harga itu adalah hal yang paling vital dalam ekonomi mikro. Menentukan harga keseimbangan berapa sih? Sekarang misalnya ya, kalau kita dalam mikro ya, harga apa yang sekarang sedang meningkat? Sedang berkasus tuh harga apa? Harga minyak, Bu. Harga minyak goreng.
Sampai 1 liternya itu berapa sih? 20.000 ya? 20.000 kan? Tapi ada yang 14.000, tapi saya nggak dapat 14.000 tuh. 20.000. Harga apa lagi? Dulu pernah harga telur. Nah, kenapa harganya kok melambung tinggi gitu? Sehingga kebijakan pemerintah apa? 14.000 cuma ada di Indomaret doang. Kalau di warung-warung kita dapat yang 20.000. 20.000 itu sekarang, dulu sampai harga 22 gitu kan, seperti itu. Per liternya itu seperti itu. Nah, itu ide secara kalau kita membreakdown dari membreakdown dari variabel-variabel atau kajian-kajian ekonomi mikro. Next, apa lagi? Sebutin deh sampai 10. Apa lagi? Ada yang tahu? Ayo open mind, kreatif apa? Apa? Yang mikro. Apa lagi? Harga, tentang harga ya. Perilaku konsumen, apa lagi? Perputaran barang jasa, Bu. Barang dan jasa. Perputaran barang dan jasa. Harus perputaran barang. Harus perputaran kejauhan. Ayo yang dekat-dekat aja. Pas mikro belajar apa Permintaan aja? dan penawaran, Bu. Permintaan bagus, betul. Permintaan dan penawaran tapi produk ya, bukan agregat ya. Permintaan penawaran itu bisa makro, bisa mikro. Kalau makro agregat, ya itu juga bagus, bisa jadi ide tuh secara makro. Mikronya permintaan dan penawaran produk anu, gitu ya. Nah itu bagus. Apalagi mikro sebutin 3, cina. So, Anda harus membuat mabit kalau mikir. Coba apa lagi? Pasar, Bu. Pasarnya pasar apa? Apa di mikro tuh disebutinnya apa? Khususon. Pasar apa? Pasar apa? Di mikro itu. Persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Istilahnya apa tuh? Persaingan sempurna, monopoli, oligopoli itu namanya dana pasar apa? Mekanisme pasar. Bukan. Pasar barang. Bukan. Struktur pasar, Bu. Betul Sinta, struktur pasar. Ya. Anda boleh mengkaji tentang struktur pasar. Nggak hanya pertumbuhan, dulu kemarin sidang ada pertumbuhan 12 orang. Aduh, iya teh. Iya, apa ya? Aduh, ini kok begini semua, idem semua. Ya. Anda bisa mengkaji dari struktur pasar ya. Karena no market perfect ya nggak ada. Nah, pasar tradisional, pasar oligopoli, pasar monopoli ya, pada produk anu PLN gitu ya. Anda mengkaji monopoli, oligopoli, bagaimana keseimbangan pasar tercapai, bagaimana penentuan harga, kebijakan price di atas, price di bawah. Itu kan kajian yang sangat menarik gitu ya. Nah, itu adalah ide penelitian. Selain pasar apa lagi? 4, 9, 10-an. Masuk. Elastisitas, Bu. Elastisitas. Itu teliti terhadap elastisitas ini, gitu kan? Elastisitas itu sangat aplikatif banget ya. Jadi ketika sebuah perusahaan itu menentukan tingkat harga, ya jika harga ditentukan oleh pasar, menentukan tingkat harga, maka dia akan pertimbangkan elastisitasnya. Kalau misalnya ditaikin harganya, kira-kira kuantitinya atau total revenue-nya turun nggak ya? Gitu. Itu adalah idenya. Perbankan itu sangat ilmu ekonomis sedikit saja tentang elastisitas saja buat perbankan itu sangat berguna. Bunganya berapa ya? Elastisitasnya berapa ya? Ini harganya saya segini ketinggian nggak ya? Kalau kita menentukan harga segini, apakah akan menimbulkan penurunan TR-nya atau enggak ya? Total revenue-nya akan menurun penjualannya apa enggak kalau terlalu tinggi? Atau kalau misalnya terlalu rendah, apakah reputasi dari barangnya atau gimana? Itu perlu diteliti. Itu ide penelitian. Ya, siapa lagi? Ekonomi mikro. Payana kan mikro teh ya? Anda kenal Payana enggak? Kenal? Siapa apalagi? Kenal, Bu. Prof. Eeng, Payana, mana Payana sekarang sedang S3. Apalagi? Sangat mikro.
Kelangkaan bisa nggak, Bu? Kelangkaan mah masalah awal. Karena memang masalah awal ekonomi itu kelangkaan gitu. Kelangkaan bisa saja itu kelangkaan itu bagus. Tapi kesananya panjang depan. Tapi oke, kelangkaan oke. Masalah tuh ya apalagi itu masalah dasar. Tenaga kerja, Van, tenaga kerja. tenaga kerja sama makro atuh. Oh, masuk makro ya? Ini mikro. Ini mikro Van. Kalau Surplus konsumen, Bu. Nah, surplus konsumen, surplus produsen gitu ya. Siapa lagi? Apa Van? Efisiensi produksi, Bu. Nah betul tentang teori produksi, biaya produksi, efisiensi produksi, economic of scale, diseconomic of scale gitu kan? Nah itu adalah masalah-masalah yang bisa kita teliti sebagai ide dari sebuah research, gitu, ya. Itu bisa dipakai. Selain Anda mengkaji dari gap ini, itu nanti sama fokusnya dia ada gap research. Anda bisa meneliti dari mengkaji dari setiap variabel-variabel dalam ekonomi mikro, makro, dan juga dari pembelajaran. Ya, nah gitu. Sekarang kalau misalnya kita sudah dapat ide ya, oh saya mau meneliti nih, saya mau tentang metode penelitian, saya mau tentang metode pembelajaran. Atau dalam ekonomi saya mau meneliti dan tentang investasi gitu ya. Menarik nggak ya? Atau banyak nggak ya orang yang meneliti? Orang-orang yang meneliti itu apa aja sih? Gitu. Kita tuh baca jurnal, kita ngumpulin jurnal itu kalau kitanya oke IT-nya, sehari bisa dapat 100 loh. Cuman ambil, download 100 aja. Kalau yang cepat gitu kan bisa 100 tuh. Tapi kita kalau baca satu-satu kan rempong juga kan ya kalau gitu. Nah, kita bisa pakai tools. Pakai toolsnya itu pakai Mendeley atau pakai Mendeley, pakai Force Viewer atau pakai N5O 12 Plus. Anda pernah dengar? Mendeley ada pernah dengar? Udah pernah pakai? Udah pernah dengar. Sudah pernah pakai? Mendeley. Mendeley itu teman-teman itu namanya Zotero, Mendeley, Enot. Itu teman-temannya. Udah pernah pakai? Anda pernah pakai Mendeley nggak? Sudah, Bu. Buat apa? Buat apa Nisa? Mendeley. Waktu itu tugas dari ibu masalah ekonomi bisnis. Ya, Mendeley. Buat apa sih? Daftar pustaka gitu. Bu. Oh, tak benar. Pustaka mah. Nah, daftar pustaka mah cuma ecek-ecek aja. Mendeley sebenarnya lebih dari itu fungsinya. Ya, itu buat apa? Buat literatur review. Gitu ya. Nih ya, nih. Coba. Ini ada confusion gap, ada application gap, ada neglect gap ya. Nah, ya. Untuk neglect gap itu Anda bisa pakai tools yang namanya Force Viewer. Pernah dengar Force Viewer? Barusan ya, Force Viewer atau sejenisnya. Atau Anda coba deh klik www.connectedpaper.com. Connected ya, connected.paper.com ya. Itu Anda bisa mencari apakah ini banyak yang meneliti atau enggak. Kemudian Anda kalau mau meneliti tentang jurnal ya, jurnal itu isinya apa aja sih, tapi secara cepat gitu. Satu bisa pakai Force Viewer, dan kalau mau memanage lebih dalam, Anda bisa pakai yang namanya NVivo. Ya, NVivo yang bisa dipakai, yang saya sering pakai itu NVivo 12 Plus. Itunya. Ya, ini hanya menentukan awal saja topik apa yang akan saya ambil. Ya. Nah. Oke ya. Nah, ini kayak gini nih. Nih, kalau nyari itu Anda pakai yang namanya boolean ya. Nih, kalau nyari kan bisa pakai gini nih. Kalau Anda nyari di googling gitu, di googling itu biasa aja. Tapi kalau Anda pakai boolean, ya boolean itu selain keyword ada yang namanya or dan and. Tahu Anda pernah dengar kayak gitu? Sering pakai itu enggak? Kalau Anda di googling ya, pakai tanda kutip ini, artinya aku mau cari
jurnal yang frasenya itu karakter building digabungin. Soalnya kalau kita nggak pakai kutip 2 ini, karakter building aja nggak pakai PDF aja gitu ya, karakter building PDF gitu. Kalau nggak pakai tanda kutip 2, nanti ada pendidikan karakter di Indonesia gitu ya. Pembangunan building di Kota Jakarta sangat tinggi. Jadi ya kayak gitu kan, jadi kemana-mana. Kan kita pengennya karakter building, maka dikasih kutip 2 begitu. Jadi itu dipagerin gitu, karakter building gitu. Or karakter education. Selain building ada juga karakter education. Ini hampir sama istilahnya, ini thesaurus. Anda pernah lihat tuh di Word kalau ada thesaurus? Thesaurus itu teh sinonim-sinonimnya. Kalau building, karakter building teh samanya thesaurusnya sama apa ya? Oh, sama karakter education gitu. Kalau mau mau bagus gitu ya kayak gitu. Jadi ada thesaurusnya istilahnya. Kemudian N model atau model. N itu seperti, jadi pakai or itu atau, N itu kata selanjutnya. Anda bisa cari dengan cara seperti ini gitu kan. Nah, Anda cari ya di googling seperti itu, maka Anda akan mendapatkan yang bagus. Ini saya hanya karena kita pertemuan pertama ya, kita hanya sekilas-sekilas aja. Ya, Scopus ini entar. Scopus nih, saya kayaknya ada yang Fosfur itu kayak apa sih? Fosfur itu ininya. Ini mah Mendeley ya. Nah, ini entah. Tampilan Mendeley itu kayak gini, guys, kayak gini ya. Tampilan Mendeley seperti ini. Ada yang seperti ininya nih, dia kayak gini nih. Anda sudah buka kan kayak gini. Jadi pertama kali pakai Mendeley itu Anda masukkan ininya ke dalam folder-folder tertentu, kemudian Anda muncullah data-data itu tuh cuman ininya kayak katalog gitu, katalog online gitu. Ya, Mendeley desktop. Ini tampilan Mendeley-nya. Nanti ketika Anda klik ya, nih Anda klik nih. Ini diklik ya satu ya. Diklik satu, muncullah ini jurnal apa, tahun berapa, volume berapa, abstraknya aja. Jadi abstrak itu Anda bisa tahu tentang latar belakangnya, tentang metodenya, teori yang dipakainya, tentang hasil penelitiannya, secara garis besarnya saja. Ya, tapi itu cukup membantu untuk Anda melakukan analisis. Oh, ini topiknya tentang karakter building ya. Begini caranya. Jadi Anda bisa secara cepat membaca abstrak gitu ya, dengan nggak harus buka file gitu, nggak harus buka file kebanyakan, cukup abstrak saja gitu. Ini cara Anda mencari topik. Oh, kalau misalnya tentang metode penelitian, metode riset, metode pembelajaran itu untuk memecahkan masalah kognitif kebanyakan pakai teori ini ya, metodenya dengan apakah survei atau pakai eksperimen, ada nanti Anda bisa cari di abstrak itu. Kebanyakan mereka cari apa? Ya, itu dengan menggunakan Mendeley. Nah, ya. Nah, ini yang namanya Fosviewer. Ya, ketika kita bisa di connected paper juga bersama seperti ini. Tapi kalau connected paper mah warnanya itu cuma biru aja. Ada biru tua, ada biru muda ya. Kalau dia itu besar, artinya dia banyak yang meneliti. Jadi yang meneliti tentang karakter education itu besar sebanyak sekali. Tapi karakter edukasinya yang apa? Ada karakter education itu dalam bidang school culture. Ada yang dalam bidang karakter value. Ada yang berhubungan dengan moral, dengan education, dengan strategi, dengan local wisdom, ada hubungannya dengan citizen and education, ada dengan human resource development, ada dengan creativity, ada dengan game, ada dengan karakter. Ya, jadi karakter education ini banyak yang meneliti. Kalau yang meneliti karakter education dilihat dari segi pendidikan itu lebih banyak
daripada melihatnya dari sisi moral. Kenapa? Karena dotnya yang education lebih besar daripada yang moral. Gitu. Ya. Kemudian kalau di connected paper itu kalau yang besar itu artinya yang banyak yang nelitinya. Kalau yang kecil sedikit yang nelitinya. Nah, yang kita ambil adalah yang sedikit yang nelitinya. Oh, belum banyak yang nelitinya nih. Jadi kita nggak banyak saingan gitu. Ya ada dua ya, kita nggak banyak saingan atau memang nggak banyak neliti itu karena nggak menarik, bisa kayak gitu ya artinya. Tapi kita itu banyak yang neliti, ya, nggak ada yang neliti itu, dikit yang neliti itu bisa ada dua versi ya. Pertama karena memang topik itu nggak menarik, yang kedua adalah memang kesulitan apa orang tuh atau nggak kelihatan sama orang lain bahwa itu tuh hal yang menarik gitu. Nah kemudian ada juga selain besar kecilnya dotnya itu juga dilihat dari tebal dan tipisnya. Semakin tebal, maka dia itu semakin baru. 2001, 2020, itu tebal kalau di connected paper. Tapi kalau yang remeng-remeng, itu artinya udah lama. Oh, ternyata tentang SLR ini udah jadul banget ya, gitu. Si connected paper atau Fosfira ini bisa memetakan dia itu penelitian baru atau penelitian yang lama. Kita jangan, maka kita harus ngambil yang penelitian yang baru, artinya yang memiliki dot yang lebih tebal, gitu ya. Nah itu kalau connected paper, contohnya seperti itu. Nah, ya ini kalau seperti ini ya, itunya ya. Nah, bisa juga mau kayak giniin bisa. Intinya mah sama ya, intinya sama. Nah itu seperti itu. Kalau Mendeley kita bisa melakukan skimming abstraknya. Jadi semua file itu kita masukin ya ke dalam sebuah folder di Word ya, di Word biasa. Kemudian kita kita convert atau kita masukin juga kita konversi ke Mendeley. Setelah itu kalau sudah semuanya di Mendeley, di folder Mendeley, kita buka maka kita bisa klik filenya, maka bread nanti ada abstraknya. Ya, itu untuk meringkas hasil penelitian seperti itu. Ya, kalau bisa juga dengan Fosviewer itu kita bisa melihat mana sih topik-topik yang menarik, topik-topik yang neglect gap tadi, topik-topik yang sekiranya belum banyak yang meneliti, topik-topik yang terbaru, itu seperti apa? Ya, nah itu adalah istilah cikal bakal dari adanya Novartis. Kalau misalnya kita penelitiannya itu penelitian yang belum banyak dilakukan orang, tapi menarik ya, dan juga itu adalah hal-hal yang baru, maka novelty akan boleh didapatkan melalui tools, gitu ya, melalui tools gitu. Dapatlah kita topik-topik seperti itu. Nah, ya kayak gitu. Anda mulai belajar deh Mendeley itu buat apa sih? Kalau buat ada kok di kita googling gitu ya, cara menggunakan Mendeley untuk sumber literatur, pengelolaan literatur dengan Mendeley. Banyak caranya seperti apa. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, di bagian ini ada pertanyaan tidak? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Nis. Nisa kan pernah dengar kata orang-orangnya, Bu. Sebenarnya kita tuh boleh ngambil judul yang sama dengan yang sebelumnya kan, tapi objek atau metodenya itu yang beda gitu. Itu benar, Bu? Ya boleh saja ya, boleh saja seperti itu. Jadi kita mereplikasi istilahnya mereplikasi, tapi dengan asumsi ya kita boleh ya kalau misalnya model isinya begini, kalau yang namanya judul itu kan artinya hubungan antar konsep. Boleh-boleh saja, tetapi pasti satu tempat atau satu objek atau satu unit analisis dengan unit analisis itu yang lain akan berbeda gitu. Variabel boleh sama, tapi pembahasan pasti berbeda. Model penelitian itu ngaruh ini ke sini yang pakai paradigma penelitian lah istilahnya ya. Itu boleh sama gitu. Tapi ketika diterapkan model itu di suatu kondisi yang berbeda dengan unit analisis yang berbeda, pasti hasilnya berbeda gitu. Pasti berbeda. Kalau sama, kok sama banget sih? Kayaknya nggak akan mungkin sama. Itu biasanya seperti itu. Boleh Anda mereplikasi, boleh saja. Karena itu kan
konseptual model awalnya. Boleh diambil, silahkan. Judulnya sama, boleh. Tapi pasti isinya akan berbeda. Kenapa? Karena beda unit analisis. Beda karakternya. Orang saja, segimanapun kembarnya, pasti ada perbedaan. Kok situasi masalah sosial itu pasti berbeda. Begitu. Model boleh sama, tapi pembahasan pasti berbeda. Kenapa? Karena masalah yang dihadapinya berbeda. Gitu. Oke, bagus. Ada lagi yang tanya, silakan. Ini masih awal ya, menentukan topik penelitian. Nanti Pak Kusnendi akan menjelaskan lebih mendalam lagi. Ini saya pakai tools pengenalan dulu. Silakan, ada lagi? Izin bertanya. Oke, silakan. Kan Irfanto tertarik sama return to education, itu bisa masuk topik dari yang tadi. Aduh, saya nggak kedengeran. Tertarik sama pembahasan return to education. Return to education. Ya, tertarik Ya. sama itu. Apa itu bisa, Bu, atau keluar dari pendidikan ekonomi? Oh, tidak. Silakan saja. Return to education itu masuk kepada ekonomi pendidikan ya. Itu bisa seperti itu. Asal begini ya. Semua topik penelitian kita itu berawal dari gap research. Masalah itu menarik atau tidak menarik, boleh atau tidak, selama Anda menguasai, boleh-boleh saja. Masalahnya begini, kenapa ya, misalnya Anda mau meneliti tentang brand, ya, misalnya brand, tentang merek, misalnya. Oh, nggak boleh tentang merek, nggak boleh itu begini. Ini mah punya manajemen dong. Artinya adalah Anda jurusan ekonomi, gitu ya, maka Anda pasti akan lebih paham mengenai keekonomian daripada manajemen. Kalau Anda membahas brand, itu kan bukan kapasiti Anda, misalnya begitu. Ya, oleh karena itu, istilahnya ada gampangnya begini, ini mah punya tetangga kita, bukan kita. Artinya, kita punya spek sendiri, punya room sendiri, punya kompetensi sendiri. Ketika Anda membahas yang bukan keahlian Anda, jangan. Asumsi dosen-dosen itu, keahlian Anda adalah pendidikan ekonomi. Kalau Anda ngebahas topik yang orang luar, jangan itu. Kenapa? Karena Anda nggak akan mampu gitu. Anda akan dari awal. Tapi kalau misalnya saya mampu, Bu, saya tuh saya kuliahnya 2, di manajemen 1, di ekonomi 1 misalnya. Tapi saya mau ngebahas ini nih. Oke, sebentar. Anda mau jurusan apa nih? Artinya jurusan itu melekat dengan kompetensi Anda. Itu artinya. Kenapa bukannya nggak boleh dong, nggak boleh begitu, tapi karena itu tidak sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki, makanya dilarang. Bukan dilarang ya, makanya Anda lebih baik untuk meneliti sesuai dengan apa yang Anda kuasai, begitu ya. Kalau return in education itu oke saja, semua topik silahkan apa saja, saya membeberkan ya topik A, B, C dan sebagainya. Yang penting adalah semua topik penelitian itu berdasarkan kepada research gap. Boleh kepada empirical, boleh kepada theoretical-nya. Kalau empirical agak sulit ya. Atau dari konflik gap. Konflik gap itu yang di lapangan itu. Jadi gap itu seharusnya begini, nyatanya begini. Das sollen dan das sein gitu. Harusnya orang yang loncat dari ketinggian ketinggian lantai 17, loncat pek, harusnya gimana harusnya? Harusnya gimana menurut teori? Mati, Bu. Mati, iya kan? Tapi kenyataannya dia hidup. Weh, aku hidup, gitu kan? Nah, kok nggak sama dengan teorinya ya? Teorinya kan dia akan patah tulang, dia akan remuk kepalanya, teorinya kan gitu. Tapi ini enggak. What happened? Nah, itu adalah gap. Gap itu intinya, kata kuncinya, seharusnya begini, faktanya begini. Ya, seharusnya penduduk Indonesia yang sudah divaksin memiliki herd immunity. Faktanya 60% terserang COVID. Kematiannya 30%. Loh kok gini ya? Gitu. Seharusnya itu Anda harus bermain gitu ya. Seharusnya bla 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 bla. Faktanya
begini. Seharusnya anak prodi pendidikan ekonomi itu pandai mengajar, kompetensinya ngajar. Faktanya pas dites ke depan gitu. Assalamualaikum berbebab itu kan enggak tidak seperti itu. Seharusnya anak pendidikan ekonomi itu kompetensinya pengajarnya oke. Tapi ketika dia nggak bisa ngomong apapun di depan kelas, demam panggung dan sebagainya, loh kok begini? Seharusnya pendidikan ekonomi itu bisa bikin LPS, tapi nggak bisa, loh kok gitu? Nah itu namanya gap. Kata kuncinya adalah seharusnya begini, kenyataannya begini. Itu namanya gap. Ya, itu namanya kok itu nama saya sebutkan dengan nama gap, adalah konflik gap namanya. Ada pertanyaan lagi. Anda teman 17 nih, Anda punya waktu yang sangat lebar dan Anda manfaatkan santai-santai saja dengan saya. Sok, silahkan. Itu gap ya. Ada lagi pertanyaan? Coba bagaimana? Jadi pembicaraan saya ini adalah menentukan topik apa ya yang benar. Anda bisa dengan menggunakan tools, dengan Mendeley, dengan Force Viewer, dengan connectedpeople.com bisa dengan itu. Itu kalau kata kalau itu kulit ya, jadi kita memetakan dengan tools, dipetakan. Jadi kita ambil mana yang masih kosong dan terbaru. Yang kedua kita membreakdown dari setiap variabel-variabel pendidikan, ya, ekonomi mikro, ekonomi makro. Itu. Silakan ada pertanyaan tidak? Nanti setelah perkuliahan ini, kelompok ini cepat loh ya. Anda harus udah dapat topik. Kan berarti Anda tuh topik itu diperoleh ketika Anda sudah kalau dari tools mah Anda sudah dapat sudah Mendeley dan Force Viewer ya atau Connected Paper ya gitu. What's going on? Ya, gitu. Ya. Atau Anda kan Anda topiknya dari mana? Saya hasil dari menganalisis 10 jurnal. 10 jurnal mah enggak banget. Satu variabel 30 jurnal. Bagusnya mah begitu. Jadi Anda tuh matang banget itu. Gitu ya. Dari teorinya, dari mananya gitu. Kalau nggak download jurnal mah gampang, nah pakai yang tadi itu, pakai apostrof atau prostrof ya. Tanda kutip, pakai n, pakai or, set kosen, bet 100 hari bisa loh itu. Untuk mengelolanya Anda kan nggak mungkin satu dibuka nggak mungkin kan, pakai Mendeley. Anda bisa nggak? Coba deh. Coba di browsing banyak cara mengelola artikel dengan menggunakan Mendeley. Gitu. Ada pertanyaan? Kemudian Anda merenung nih. Anda breakdown dari masing-masing variabel anak-anak variabel itu. Di breakdown apa ya. Ini karya terakhir Anda nih. Karya terakhir Anda ya, karya monumental buat Anda. Yang nanti karya monumental ini yang bagusnya mah bisa keambil ke S2, ke S3, so bisa diambil. Itu kompetensi Anda. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu kita cerita sekilas tentang ini ya, tentang research, tentang topik dulu. Topiknya gimana sih nyari topik yang menarik itu, Bu? Gitu. Kita harus analisis jurnal dong. Analisis jurnal kan kita pegel banget, satu dibuka kan pusing ya, pakai tools yang tadi. Gitu ya. Ada pertanyaan silakan, mangga. Yuk. Anda harus terbuka ya. Terbuka ya. Maksudnya apa? Sok ayo. Jawa, ada pertanyaan Jawa? Zahwa Sabila? Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Anda coba dulu deh. Gini, mau saya nanya. Topik penelitian Anda apa ya? Ya. Anda nentuin topik deh. Topiknya apa ya? Topiknya yang menarik apa ya? Nah, setelah topik yang menarik itu Anda ramu ke dalam sebuah judul.
Ingat, judul itu adalah hubungan antar variabel. Ya, begitu. Oke, kalau tidak ada, saya hanya sekelas-kelas aja yang ngebahasnya ya. Ini dengan tools ya. Tools nggak tahu ya kalau dosen lain gimana tuh kalau mereka itu mencari ide penelitian gitu. Kalau saya suka 2 kali. Pertama saya pakai ya selain pertama saya pribadi gitu suka nge-breakdown dari variabel-variabel itu kayak di masalah di konsumsi ada masalah nggak ya? Di investasi ada nggak ya? Anak-anaknya apa aja ya gitu. Terus habis gitu terus kita dipetakan dengan menggunakan Force Viewer dan juga Connected Paper. Kalau Force Viewer itu lebih bagus tampilannya kayak tadi ya, bermacam-macam tuh. Nah, kalau connectedpaper.com itu nanti Anda klik karena connectedpaper.com, Anda ketik kamu pengen ketik apa, kemudian grab aja, klik grab di situ, nanti muncul grafiknya, ya. Nah, itu ya, ide-idenya dari situ. Awal, idenya dari situ. Maka Anda akan mendapatkan yang menarik. Otomatis, jurnal yang ada di Force Viewer itu adalah jurnal-jurnal yang bagus. Kalau Connected Paper mah, biasanya dari Google Scholar masuk ya. Sebenarnya kalau Google Scholar, Anda tahu kan ya, ada Google Scholar, ada Scopus, ada Dimension namanya itu ada semacam apa ya, Google Scholar seperti e-library deh gitu ya, seperti perpustakaan digital gitu, yang dia tuh menampung berbagai macam karya di seluruh dunia. Kalau Google Scholar apapun karya masuk ke situ. Jadi biasanya orang kalau pakai Google Scholar itu yang bagus, yang jelek, yang paling jelek masuk Google Scholar. Tapi kalau Scopus, Dimension itu sudah reputable artikel, baru yang masuk ke situ. Ya, ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya, baik. Kalau nggak ada, nah saya lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kita nanti outputnya adalah membuat jurnal. Anda sudah pernah membuat jurnal? Kalau kelompok mungkin sudah pernah Bu di mata kuliah sebelumnya. Kalau buat individu belum pernah sih. Oh, kelompok sudah ya? Mata kuliah apa? Kemarin ekonomi publik, ekonomi internasional, ekonomi pembangunan. Oh, yang dari Bunafik ya? Ya, ekonomi moneter juga ya Bu. Nah, saya kemarin Bu Nafik ke saya masih kasihin 7 jurnal ke saya. Nanti ini buat jurnal nih ke JPI katanya gitu. Anak-anak udah pada bikin jurnal. Nah, bagus-bagus gitu ya. Nah, kelompok tapi kan ya. Baik, itu gambaran dari jurnal ya. Nah, jurnal JPI itu saya sama Pak Ani yang banyak dikelola di situ. Saya sendiri yang bikin template-nya. Template kan ada template-nya ya. Itu saya ngebikinin template buat jurnal JPI itu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih body of journal yang betul itu seperti apa? Kalau jurnal-jurnal seperti JPI itu jurnal-jurnal ini deh, jurnal-jurnal apa namanya, jurnal-jurnal awal-awal saja. Tapi kalau Anda sebagai referensi itu jangan jurnal yang awal-awal gitu ya, tapi jurnal-jurnal yang sudah terindeks, jurnal-jurnal yang sudah bereputasi, sudah ada prestasinya. Kalau jurnal nasional itu dari Sinta, ya kalau internasional itu dari Scopus, ya begitu. Nah, bagaimana membuat jurnal, patokannya seperti apa agar jurnal kita itu dimuat? Itu jurnal dimuat itu sangat sulit loh ya. Sangat-sangat sulit, sangat-sangat mahal ya. Ada yang mahal gitu. Oke, itu seperti apa? Nah, saya mau izin screen share ya, bagaimana cara membuat jurnal yang bagus. Bentar ya. Ini punten ya, saya backsound-nya seru. Cuma saya rame. Banyak anak-anak ya. 5 orang anak. Bayangkan. Coba ya. Mungkin Farikwa nanti 10 orang anak. Ya. Dianisa ada 12 orang anak. Subhanallah. Bentar ya. Nah, kelihatan? Improving quality of editorial management of scientific journals. Kelihatan?
Belum ada Ibu. Tampilannya masih folder. Belum? Di file manager Bu. Oh, oke, apa sebentar. Oke. Bisa dilihat? Bisa Bu. Oke, ya. Oke ya, tapi kita bukan ngebahas yang ini, tapi kita yang agak bawah. Oke, sebentar ya. Tapi ini bahasanya bahasa Jerman ya. Ntar. Nggak campur deh. Nah, ini ya. Nah, bagaimana sih struktur dari sebuah jurnal? Nanti output dari mata kuliah ini adalah Anda membuat jurnal, ya. Otomatis nanti the first name-nya itu nama Anda, dan the second name-nya adalah Pak Kusnendi, dan juga third-nya itu adalah nama saya. Aduh, saya jadi banyak ya, gitu. Tapi untuk masuk ke jurnal itu nggak mudah, ya. Anda harus tahu bagaimana membuat jurnal yang bagus, begitu. Jurnal itu paling dia hanya 10 sampai 20 lembar saja. Jadi kayak gampang ya, ini cuman 7 halaman, 8 halaman, 10 halaman. Tapi sebenarnya sangat sulit. Kenapa? Karena kita harus mengekstrak karya yang harusnya itu ditulis dalam 200 halaman. Kita ekstrak jadi 7 halaman yang representatif gitu. Susah banget kan itu? Wah, gimana yang 200 halaman jadi cuma 10 halaman aja gitu kan ya. Nah, body of journal itu, artikel itu, yang pertama adalah titelnya, data titelnya, ya. Ada author and affiliation-nya, authornya siapa, namanya, ada affiliation itu dari mana, gitu ya. Ada abstrak, kemudian ada keyword. Kemudian ada main text, atau teks utamanya kita singkat dengan nama IMRAD, ya. IMRAD itu apa? Adalah introduction, pendahuluan, ya. Intinya pendahuluan itu adalah what question was asked in the research. Jadinya intinya itu pertanyaan risetnya itu apa, gitu. Ya, itu intinya. Kemudian yang kedua adalah M, method and material, atau bahan dan metode. Artinya adalah untuk memecahkan masalah itu, untuk memecahkan sebuah masalah penelitian, kita pakai metode apa? Ya, kalau masalah penelitian itu kita pengen tahu nih bagaimana perbandingan antara metode pembelajaran face to face dengan daring, misalnya untuk ekonomi itu efisien yang mana? Untuk mencari efisiensi itu kita pakai apa ya? Pakai survei bisa nggak kita nanya-nanya itu ke orang? Oh bisa gitu. Terus kalau pakai eksperimen bisa nggak? Oh bisa, tapi begini caranya, modelnya gini, desainnya. Kemudian result, R itu result. Result itu hasilnya, hasil secara statistik, secara angkanya. Ya, kita belum membunyikan. Statistik itu kan hasil statistik 0,8, 0,9 itu kan belum bunyi istilahnya. Ya. Tapi ketika kita bicara discussion, maka kita banyak membunyikan dari hasil penelitian. Membunyikan, mempersepsikan dari hasil penelitian. Itu namanya discussion. Kenapa ya kok begini? Apa penyebabnya ya? Apa akibatnya ya? Ada yang nyanyi, tadi di belakang ada yang nyanyi ya. Punten. Nah, kemudian itu discussion. Kemudian conclusion. Summary-nya apa? Seperti conclusion itu bisa disebut sebagai summary ya, gitu. Kemudian acknowledgement. Acknowledgement itu adalah ucapan terima kasih. Barangkali penelitian kita itu dibiayai oleh, seperti saya, oleh hibah dari Ristekdikti, hibah dari UPI, hibah dari beasiswa tesis atau beasiswa apa, misalnya kamu punya beasiswa bidik misi kemana mana gitu ya. Itu namanya acknowledgement ya, gitu. Kemudian referensi aja daftar pustakanya.
Apa bedanya referensi dengan daftar pustaka? Kalau referensi itu biasanya bergabung dengan imradnya. Jadi misalnya acknowledgement itu halaman 10 misalnya, tapi di bawahnya itu masih ada lowong di 4-nya itu. Nggak ganti halaman baru ya, namanya referensi bergabung. Tapi kalau daftar pustaka itu selalu next gitu, seperti bab baru gitu. Itu namanya daftar pustaka, dia bedanya begitu. Kalau referensi itu melanjutkan dari yang atas, A, B, C, D, E, F gitu ya. Itu namanya F-nya itu referensi, gabung namanya referensi. Tapi kalau sudah seperti ganti bab, itu namanya daftar pustaka. Sudah dipahami itu ya? Nah, ada juga suplemen. Suplemen itu begini. Suplemen itu biasanya menampung seluruh hasil research yang tidak bisa ditampilkan dalam jurnalnya, dalam body of jurnalnya. Misalnya begini ya, saya bikin jurnal ya, jurnalnya itu misalnya dari X1 ke X1, X2 ke M ke Y, blok begitu ya. Tapi saya mau ngejelasin nih X1 ke M-nya gimana? Ada kurva, ada bagan baru, ada gambar baru. Karena terlalu banyak gambar baru yang saya cantumkan, itu nggak perlu di main body of journal, tapi harus di suplemen itu. Terus saya mau menampilkan juga analisis varelnya, varel teh eta nanti validitas reliabilitas, kan itu banyak tuh, jeret kan banyak tuh. Kita nggak mungkin dong nampilin varel yang misalnya ada 2 halaman itu di body of artikel, kan banyak banget ya, berhalaman-halaman, atau sehalaman juga tuh suka mengganggu gitu ya. Maka kita sampaikan tuh di suplemen gitu, bahwa hasil pengujiannya semuanya itu semua variabel itu valid dan reliable. Apalagi kalau kita itu menguji varelnya itu kan Anda mah biasa kalau deskripsi pakai Spearman, pakai product moment. Kalau kita pakai yang CFA, pakai confirmatory factor analysis, CFA ya, nah, confirmatory factor analysis atau second order CFA gitu kan, namanya itu toolsnya itu. Kalau kita tampilkan di body of artikel ini mengganggu kan, itu selembar maka itu nggak menarik ya. Maka kita tuliskan di suplemen. Jadi suplemen itu everything yang tidak tercantum di body of articles ini disampaikan di reference. Gitu. Kalau reference sampaikan di suplemen. Ya kayak varel, terus ada model-model yang kita pecah, yang kalau dihilangin itu akan membuat jurnal itu menjadi tidak sahih ya. Maka kita sampaikan aja di suplemennya. Seperti itu ya. Nah, yang pertama itu Anda judul artikelnya, ya harus singkat dan jelas, dengan mengemukakan gagasan utama artikel, singkat dan jelas ya. Kemudian tidak boleh memberikan bias, ya bias itu ya yang berbeda gitu. Kemudian tidak boleh menggunakan singkatan. Yang singkatan tapi yang tidak umum. Kayak saya nih, varel. Itu kan nggak umum. Singkatan saya aja itu mah varel, biar cepat. Validitas dan reliabilitas nggak boleh dicampurin, itu teh beda. Varel gitu ya. Kemudian misalnya UMKM nih. UMKM itu kan lazim ya. Sudah lazim UMKM. Berarti itu boleh dicantumkan. Yang nggak boleh itu yang tidak lazim dicantumkan dalam sebuah judul. Kalau kita cantumin akan malah ngajeng-jreng. Usaha mikro, kecil, menengah di Jawa Barat. Karena itu 4 kata UMKM saja gitu. Belum lagi variabelnya kan jadi banyak tuh, panjang tuh, itu jangan. Maksimal 13 kata. Ya maksimal 13 kata saja. Nah itu ya. Ini untuk yang Scopus dan Sinta 1 ya, ini diambilnya dari situ. Saya ngambilnya dari situ. Nah, kemudian nggak boleh ada kata yang bermakna sebaiknya tidak berisi kata-kata yang bermakna metode dan hasil penelitian. Ya, oleh karena itu di kita yang ada studi kuasi
survei pada, atau case study pada. Nah, itu sebagai judul kecil saja, tidak sebagai judul besar. Ya. Jadi study of student achievement salah. Tapi kalau student achievement kurung kecil, study of UPI di pendidikan ekonomi misalnya, itu baru boleh. Tapi kalau sebagai mainnya judul besarnya itu nggak boleh ada metodenya. Misalnya judul besarnya itu adalah kuasi eksperimen pada anu itu nggak boleh. Karena kuasi eksperimen itu adalah sebuah metode penelitian. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia judul kecil itu boleh. Ya. Nah, kemudian katanya juga dibatasi maksimum ada 12 ya. Ini bukan dari UPI loh ya. 12 kata itu dari apa standar? Apa standar itu American Psychological Association. Itu yang suka membuat, karena ada apa style, ada Harvard style gitu ya. Ini dari apa standarnya yang biasa kita pakai di Indonesia itu kebanyakan adalah pakai apa. Ya. Nah, kemudian judul artikel, nih Anda ini kan ya. Ini mungkin sama Bu Natif juga udah dijelasin ya kayaknya nih. Nah, judul artikel tidak harus sama dengan judul penelitian atau judul skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi ketika Anda bikin jurnal, tuh, saya mau skripsinya mau dijurnalin nih ya. Nggak harus plek sama dengan judul artikel jadi judul skripsi jangan plek sama, tidak harus sama dengan judul artikel. Karena judul artikel ini adalah sesuatu yang dipublish, sesuatu yang dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi buatlah judul yang semenarik mungkin orang untuk membaca. Gitu ya. Nah, jadi nggak harus sama gitu. Ya, begitu. Oke ya, terus. Nah. Oke, ini nggak usah ya nih. Terus aja ya. Nah, ini nama afiliasi ya, nama afiliasi. Biasanya kalau ya tergantung ke jurnalnya sih, ada yang mau belakang dulu namanya, bisa gini, namanya Lutfi Rahman Hidayat ya. Namanya Hidayat. Kalau jurnal-jurnal yang sudah berbahasa Inggris, Hidayat LR gitu. Ya. Hidayat LR, apa itu? Lutfi Rahman ya. Diana Hafsah. Jadi kamu dipanggilnya itu kedua bukan Dianisa tapi Hafsah. Silakan Ibu Hafsah, silakan untuk mempresentasikan jurnalnya gitu ya. Hafsah gitu ya. Hafsah Dianisa gitu ya. Nah, ini saya percepat saja ya. Nah, nama institusi oke. Nah, sekarang abstrak. Nih. Nah, ini yang masih sering dilakukan kesalahan oleh yang lagi nyusun skripsi juga. Abstrak teh isinya apa sih? Gitu ya. Nah, abstrak isinya apa gitu. Abstrak itu adalah mukanya dari hasil penelitian kita. Kemarin saya nguji skripsi dengan Prof Dadang ya. Kita dari abstraknya saja sudah salah. Kenapa? Karena ada karya ilmiah itu tidak boleh judgement. Ya, kalau ilmiah itu nggak boleh judgement. Jadi begini ya, dalam penelitian itu begini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi human capital yang rendah. Dia ngebukanya seperti itu. Kemudian dia pertama kali bahasanya seperti itu. Saya dan Prof. Dadang nanya, kenapa kamu bilang bahwa Jawa Barat itu potensi human capital-nya itu rendah? Sedangkan di penelitian Anda, apa itu potensi human capital? Dia tidak tahu. Mana rendahnya? Kapan? Kenapa kok bilang rendah? Buktinya mana? Coba dipertanggungjawabkan, gitu kan? Mana? Oh, nggak ada, Bu. Ya, Anda jangan bilang begitu. Itu namanya hoax. Ya kan ya? Kayak istilah kita hoax ya. Kalau potensi human capital itu apa?
nggak bisa jawab kemarin tuh begitu. Kalau dia itu rendah, itu dari mana? Rendah itu mana? Mana datanya dia itu rendah? Terus kalau kok bilang rendah sih? Emang kalau misalnya gini ya. Karisma itu pendek, kata saya teh. Karisma itu pendek. Nah, kalau sebuah karya ilmiah, ketika saya bilang tuh karisma itu pendek, itu kan jawaban yang kualitatif ya. Terus saya bilang nih, dia tuh nggak terima karisma tuh. Saya nggak terima Bu, saya mah jangkung Bu, tinggi semampai, saya itu misalnya gitu ya. Ibu bilang saya pendek, itunya apa? Ngebalikin ke saya, buktinya apa? Kalau saya nggak bisa membuktikan, berarti itu namanya hoax, ya, nggak ada dasarnya. Saya bilang, begini, karisma, kalau di saya, menurut buku X, referensi karya Dadang Sutaatmaja, gitu ya, yang tinggi orang disebut pendek, kalau misalnya di usia 19 tahun itu, tingginya adalah 150 sampai 170, itu namanya pendek. 170, 180 tinggi. 180 2 meter baru tinggi. Nah, itu bisa. Saya ngomong kayak gitu, berarti Harisma kamu pendek. Kamu tingginya berapa? 165 Bu. Nah, berarti menurut si Sutaatmaja kamu itu pendek gitu. Harusnya begitu jawabnya. Ya. Jadi saya juga nyebutnya kamu pendek. Itu artinya saya nggak hoax dong, karena penelitian saya itu mendasar. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bicara di abstrak, itu jangan ada Anda menjudgment tanpa ada data yang mendukung. Misalnya kemarin begini, dia bilang begini ya, penelitian ini dilatar belakangi oleh dia bagus ya, ada gapnya, tapi sayangnya nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi gini, jumlah penduduk yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Seharusnya begitu. Faktanya di Jawa Barat adalah jumlah penduduk yang tinggi, pertumbuhan ekonominya yang rendah. Nah, sekarang saya tanya pas pekerjaan sidang itu. Nih kamu ya, menurut persepsi saya, hal yang seharusnya itu adalah penduduk banyak, pertumbuhan ekonominya tinggi. Kata teori naon? Teori apa itu? Anda ngomong kayak gitu, teh dasarnya teori apa? Ketika Anda bilang seharusnya A, itu teori apa? Teori pertumbuhan, Bu. Teori pertumbuhan apa? Kejar. Teori pertumbuhan klasik, Bu, bisa gitu ya. Mana buktinya? Nah, kemudian gini. Penduduk tinggi, pertumbuhan yang rendah di Jawa Barat, faktanya itu. Mana datanya? Gitu ya. Mana datanya? Saya kejar ini, Bu. Itu datanya hanya pertumbuhan saja. Mana matriknya? Artinya pertumbuhan sama jumlah penduduk itu harus ada matriknya, dua-duanya. Baru kita menjudgment seperti itu. Jadi kalau dalam karya ilmiah dilarang keras bikin hoax. Ya, dilarang keras self adjustment tanpa ada data pendukung yang betul-betul valid. Dari BPS, dari anu. Begitu ya. Intinya kalau karya ilmiah itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian abstrak kalau sifatnya itu accurate, gitu ya. Accurate artinya harus ada buktinya, gitu. Jangan hoax, akurat itu namanya. Kemudian non evaluatif, jadi Anda tidak menjudgment. Anda hanya sifatnya itu mereport saja, reporting saja, readable dan concise, ya. Nah ini. Kemudian abstrak harus berisi tentang latar belakang singkat. Bisa 3 kalimat. Ya, penelitian ini dilatar belakangi oleh bla 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 3. Nah, kemudian sehingga penelitian ini bertujuan untuk, langsung aja ada tujuan untuk. Nah, langsung. Di abstrak itu plak 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 jebret gitu. Abstrak itu ya, gitu. Tapi jangan judgement tanpa ada data yang mendukung. Ya. Kemudian metode yang penting itu apa aja? Metodenya apa? Singkat saja. Digunakannya metode apa? Caranya gimana? Terus finding-nya apa? Hasilnya apa? Terus baru simpulan. Harus ada itu. Ada 5 hal. Latar belakang, tujuan, metode, ringkasan, kesimpulan. Kalau di tempat yang lain,
harus ada implikasinya. Implikasi itu artinya penelitian itu buat apa sih gitu. Biasanya abstrak ini 150 sampai dengan 250 kata. Ya, dibatasi. Ada keywordnya ya. Keyword itu berguna untuk nanti kalau orang mau googling ya, googling jurnal kita, yang kena itu adalah pertama kali adalah keyword kitanya. Ya, keyword itu tong hese-hese teuing. Kenapa? Karena biar orang itu bisa kebaca gitu. Jangan yang susah-susah, jangan yang singkatan, yang gampang. Jadi mudah ditemukan orang. Ya. Ya, ini sudah abstrak. Nah, pendahuluan nih. Wah, ini kayaknya banyak banget ya. Pendahuluan itu latar belakang umum ya. Kemudian ada state of the art. Tar dulu deh biar kita nggak ngantuk ya. Ada pertanyaan tentang abstrak nggak? Silakan. Silakan ya. Atau saya lihat nih orang lain ya. Silakan, ada yang ini ada yang apa namanya mau bertanya tentang abstrak? Coba. Silakan, ada mau tanya? Mangga, monggo. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini contoh abstraknya. Saya mau ini stop share dulu ya. Saya mau set screen abstrak dari someone. Someone kelihatan tapi ya kayaknya. Aduh, ya abstrak. Nah, coba ini abstrak ini apa kurangannya, apa lebihnya? Silakan dianalisis ya. Ada latar belakangnya. Ini penelitian kita ya. Saya lihat ini. Oke, pertama tanya apa? Coba lihat dulu, ada analisis abstraknya. Ini fokusnya di pembimbingnya. Oke. Latar belakangnya apa? Secara umum. Peran industri terhadap PDB ya, Bu. Secara umum ini ada kelemahannya nggak ini? Secara umumnya apa? Jumlah katanya. Ya, ini lebih dari 250 nih. Dopi cuma 150, 250 nih. Ini lebih nih ya. Kebanyakan kepanjangan. Satu, latar belakangnya apa? Sebab tanya satu. Latar belakangnya apa? Nah ya, Anda harus bisa satu nih, 17 orang ya. Kutanya satu-satu nih. Siapa nih? Berliana, latar belakangnya apa Berliana ini? Gapnya, masalahnya apa? Masalahnya kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja masih di bawah sektor pertanian. Betul, ya. Nah, ya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Terus pada periode 2000 sampai 2019, penyerapan tenaga kerja pada industri besar sedang menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Oke. Sebagai Ya. akibat adanya krisis. Oke. Nah, itu adalah latar belakangnya. Setelah latar belakang adalah abstrak itu harus mengandung apa lagi? Latar belakang, ada apa lagi? Metode, Bu. Metode, betul ya. Nah, metode sebenarnya yang after itu tuh salah satu biaya produksi yang mempengaruhi tingkatnya pendapatan itu nggak perlu ya. Makanya dia over word. Ya sebenarnya nggak perlu ya. Nah, oke. Sekarang nih siapa lagi ya? Karisma. Metodenya apa? Jangan kalimatnya ya, intinya aja. Tak. Metodenya eksplanator, Bu. Kalau tadi apa lagi? Teknik analisisnya? General least square. Ya, dengan data panel, regresi data panel ya. Dan metode estimasinya random effect dengan metode GLS, gitu ya. Anda tahu metode ini nggak?
Karisma, Anda tahu metode generalized least square? Iya tahu Bu, yang kalau nggak salah waktu itu ada di ekonometrika. Ya, gitu ya. Ya itu ekonometrika deh. Oke. Nah, itu seperti itu ya. Ada metode, ada nah, kemudian ada apa lagi tadi itu? Setelah metode harus ada apa lagi? Farik, setelah metode ada apa lagi? Temuan Bu. Temuannya apa? Di sini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, Bu. Sehingga pengaturan ininya diperlukan sebagai acuan upah gitu ya. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian nah, tapi di sini nyambung nggak antara masalah dengan temuannya? Masalahnya dengan temuannya ada nggak? Kan harus nyambung. Kan ini sebagai solusi. Temuan itu sebagai solusi kan? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung enggak? Santai. Lutfi nyambung nggak Lutfi? Nyambung tidak? Kalau menurut Lutfi, Ibu, masih belum menemukan, Ibu. Nih, atasnya nih ya. Kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja masih di bawah sektor pertanian ya. Jadi industri masih di bawah sektor pertanian penyerapan tenaga kerjanya. Terus hasil penelitiannya adalah UMP ya, UMP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Betul tidak? Ada nyambung, ada enggaknya? Yang nyambungnya belah mana? Bagian tenaga kerjanya, Bu. Ya, bagian penyerapan tenaga kerjanya nyambung ya, Vi ya. Yang enggak tepatnya sebelah mananya? Industri sama UMP-nya, Bu. Ya, betul ya. Kita kan tadi kan masalahnya itu adalah sektor membandingkan sektor industri dan sektor pertanian. Tapi dia ojol-ojol di Pulau Jawa. Ya kan? Ya. Nah, harusnya kalau atasnya Pulau Jawa, atasnya Pulau Jawa juga. Segitu aja udah jadi perdebatan loh kalau sidang mah gitu ya. Ya, itu contoh dari abstraknya ya. Nah, seperti itu. Itu contoh dari abstrak ya. Nah, itu satu lagi deh terakhir ya. Yang lainnya nanti sama Fokus Sandy. Oke, Fokus Sandy itu wah. Keren sekali ya analisisnya itu. Seru ya. Oke, yang sidang ya, yang sidang ya. Yang sidang. Saya stop share dulu ya. Ini. Bentar. Kita sampai jam 5:30 aja ya, ke maghriban ini. Sidang siapa ya? Yang dulu-dulu aja deh. Mau sana aja gitu ini, bentar ya. Oh, nggak ada ya nanti. Saya lihat di jurnal lain ya. Nah, ini lah.
Ibu punten suaranya tidak masuk, Ibu. Nih ya, abstrak nih. Dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar SMA negeri di Kabupaten Bandung 4 dibuktikan dengan rata-rata PAS yang masih banyak yang berada di bawah kriteria minimum atau KKM. Itu apakah itu sebuah masalah? Ya, Bu. Ya, masalah rendahnya hasil belajar ya. Jadi biar dia nggak hoax, dia harus punya data apa? Data pasnya, Bu. Data pasnya. Data pasnya itu harus menunjukkan apa? Data pas yang bagaimana? Di bawah KKM, Ibu. Nah, ada juga data KKM ya. Ada sekian di bawah KKM ya, dan ada ketentuan yang pasti KKM itu berapa sih pastinya, 60 atau 70 atau berapa? Itu ada referensinya. Ya, nah. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Ya, nah itu bagus. Yang tadi mah nggak ada. Ya, ini begitu. Penelitian harus bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui apakah kemandirian belajar berperan memediasi pengaruh motivasi belajar dan hasil belajar. Nah, dia ini sebenarnya judulnya ini. Itu baheula, belum saya revisi ini. Baheula, itu judulnya gini nih. Nah, judulnya ini anak pembimbing saya nih ya nih. Pengaruh udah lulus. Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa dengan kemandirian sebagai variabel mediasi. Kan ya? Judulnya seperti itu. Di sini kira-kira apa namanya? Data yang harus kita miliki apa aja? 1, data tentang motivasi. 2, data tentang kemandirian. 3, data tentang hasil belajar. Gitu kan ya? Nah, harusnya kalau penelitian dia ini tujuan utamanya adalah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Pengaruh motivasi belajar sebagai hasil belajar. Mediasinya, Anda tahu mediasi nggak? Ada mediasi, ada moderasi. Kalau mediasi itu, Perantara, Bu. Mediasi itu ya variabel antara gitu ya, tapi dia fungsinya itu seperti variabel independen ya. Tapi kalau moderasi itu sifatnya hanya memperkuat dan memperlemah saja. Ya, pada intinya dia itu pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Tapi dia pakai mediasi, mediasinya itu berupa kemandirian. Di tujuan penelitiannya itu dia salah karena dia ngegedein kemandirian belajarnya terhadap hasil belajar. Padahal yang pokoknya penelitiannya itu neliti motivasi belajar ke mana? Ke hasil belajar. Dia malah begitu, berarti ini ada tujuannya itu salah karena dia tidak mencantumkan yang utamanya. Gitu. Ya. Itu salahnya. Kemudian metodenya metode ini. Katanya ya, metodenya metode apa? Metode apa? Explanatory, Bu. Ya, survei explanatory ya. Kemudian nah, teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner itu apa? Teknik bukan kuesioner itu. Kuesioner itu teknik bukan? Instrumen, Ibu. Betul. Kuesioner itu adalah instrumen. Ya. Nah, bukan. Kalau teknik itu bisa tekniknya itu teknik sampling. Teknik samplingnya apa? Tulis itu lebih tepat. Dengan teknik pengambilan populasi ini, teknik samplingnya ini. Dengan menggunakan teknik random sampling Solovin. Salah, Solovin itu bukan teknik, tapi Solovin itu rumus. Ya, rumus. Nah, data untuk rumus dan menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel mediasi. Begitu. Hasilnya itu bla 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 bla. Nah, berarti dia ini nyambung tidak antara masalah dengan kesimpulannya. Nah, kalau ojol-ojol, saya akan analisis ya.
Kalau ojol-ojol, variabelnya nggak ada satupun yang disinggung, ya, yang singgung salah. Tapi ada sedikit ini yang tersinggung kesinggungannya. Ada hasil belajar di atas hasil belajar, di bawah juga hasil belajar. Itu masih bisa ditolerir, gitu ya. Tapi dia belum mengatakan tentang masalah motivasi, masalah kemandirian, gitu ya. Nah, itu pertemuan kita hari ini ya. Kita hanya membahas singkat mengenai bagaimana kita mencari topik, ya, bagaimana cara kita membuat body of jurnal dan juga abstraknya dulu saja. Ya, nanti akan saya dengan Pak Kusnendi akan saling tukar menukar, ya. Dan dari sini ada pertanyaan tidak? Bu, boleh bertanya? Silakan. Yang pertama, mungkin karena Ibu minta minggu depan kami harus ada topiknya minimal gitu. Oh, belum sih, belum. Tapi Anda sudah punya bayangan gitu ya. Bayangan ya. Kalau Kusnendi nanya, kira-kira Anda punya topik belum? Anda sudah siap gitu. Oh iya. Nanya gitu. Ya, Tapi kalau Anda coba aja boleh. ya, Bu. Kalau boleh pengen minta file yang tadi Bu, yang research itu. Yang mana? Yang cara Zebua. Ya. Yang Mendeley. Ya, itu yang mah Mendeley. jangan, itu mah nggak boleh di-share. Oh, nggak boleh Bu. Itu copyright. Oh ya, Bu. Ya, soalnya saya ya maksudnya punya aplikasinya tapi belum bisa pakainya gitu, cuman sekedar dipakai buat referensi. Kamu ini aja googling aja Mendeley itu banyak banget kok, googling bagaimana cara mengelola referensi dengan Mendeley. Itu banyak banget mengelola artikel dengan Mendeley, itu bisa di googling. Kalau first viewer bisa di googling. Connected.paper.com bisa cari aja, ada semuanya. Ya. Terus ini Bu terkait Kalau yang perkuliahan. Faiz tadi boleh. Kalau yang jurnal boleh. Oh iya Bu. Berikutnya tentang perkuliahan ini Bu. Barusan kan saya juga ada kuliah micro teaching ya Bu dengan Pak Fajar. Nah rencananya itu setiap hari Kamis ya Bu. Tapi full gitu Bu dari pagi sampai sore gitu. Karena dibagi dua kalau tidak salah kelasnya. Jadi satu kelas 45 orang dibagi dua gitu kehadirannya tuh. Nah, jadi kalau misalkan jadwal SPE ini dipindah, boleh tidak, Bu? Ke Pak Kusnendi bilangnya. Oh, ke Pak Kusnendi. Karena kan dosen-dosennya kan Pak Kusnendi nih. Ke Pak Kusnendi aja lobbynya. Ya, saya menganggap ini takutnya kan karena ini kan Pak Kusnendi ya yang jawaranya itu. Jawaranya itu Pak Kusnendi. Saya kan masuk ke Pak Kusnendi aja, Farik. Ya, bisa. Ya mungkin, gitu. Ya, itu aja barangkali, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, gimana lagi ya? Dan juga gini ya, kalau seminar ini tidak selamanya kita ini ya, bisa juga penugasan. Nanti kita meeting lagi misalnya 3 minggu, asal kita progresnya ada. Misalnya kita meeting lagi 3 minggu yang akan datang, bisa kayak gitu teknisnya. Kita kosong dulu nih 3 kali pertemuan ya, pokoknya nanti pas kita meeting kamu punya ini progresnya itu ada. Atau progresnya itu di DWA aja misalnya, progresnya apa, cukup DWA aja nggak apa-apa gitu. Sekarang saya minggu depan udah punya topik ya. Topik apa ya, harus silakan topiknya di breakdown misalnya. Itu kan nggak harus meeting juga, ntar meetingnya 3 minggu lagi, boleh kayak gitu. Ada kejadian seperti itu. Ya, tapi intinya perkuliahan ini jawaranya tuh Pak Kusnendi. Jawaranya apanya sih? Dosen satunya gitu ya. Gitu, Farik. Itu nanti paling dibicarakan. Gitu ya. Ya kemarin juga saya lihat di WA tuh. Pak Kusnendi kan pengennya hari ini aja. Mungkin Pak Kusnendi juga bentrok sama pasca dan memang atau jadwalnya aduh deh jadwal sekarang lumayan deh. Bentrok ini, bentrok itu gitu kan ya. Karena kita kan diambil sehari, kan itu diambil sehari itu berarti 9 yang akan tergeser-geser itu 9 mata kuliah. Ya. Oke, ada ini lagi? Ibu mau tanya, Bu. Ya. Kan nanti kita ngelakuin penelitian kan, Bu. Terus nanti output mata kuliah ini kita bikin artikel ilmiah atau jurnal.
Ya. Nah, masalah penelitian itu ntar kita pakai juga di skripsi, Bu. Oh, boleh banget. Kan Oh. kalau seminar ini kan berarti hasil karya itu diseminarkan atau dipublishkan, dibicarakan, dibahas, ditelaah ketika mata kuliah ini. Karena sudah ditelaah, sudah sudah dinilai, itu kan dia lebih bagus. Lebih bagus banget kok. Terus kamu bikin proposalnya, bikin nyaanan, proposal beneran gitu. Ajukan sih ke DBS gitu. Kan lebih efisien kerjanya. Makanya ini pakai Anda benar-benar di mata kuliah ini biar nggak kerja 2 kali. Gitu. Oke, Bu. Berarti ini topik penelitiannya harus tentang pendidikan sama ekonomi ya, Bu? Iya. Pendidikan nanti dengan Pak Kusnendi ya, biasanya begitu, pendidikan sama ekonomi. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya, Mangga. Nanti konfirmasi ke Pak Kusnendi lagi ya. Pak Kusnendi topiknya apa nih? Pendidikan atau ekonomi gitu ya. Kemudian outputnya juga, pokoknya nanti konfirmasi aja terus. Kalau saya lihat di RPS mah outputnya itu berupa jurnal. Tapi kalau Pak Kusnendi begini, tong jurnal, full aja. Biar mirip kertas karya istilahnya, yang seperti miniatur skripsi, itu lebih mudah malahan, tapi kita ngetiknya banyak. Jurnal kan menyarikan, jurnal kan ekstrak ya, lebih sulit. Jika miniatur skripsi aja deh, gitu. Boleh, Bang, silakan saja. Gitu ya, nanti gimana Pak Kusnendi aja. Nanti bicarakan dengan Pak Kusnendi. Kalau saya lihat RPS pakai jurnal kan ya tadi ya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Yang penting mah ada topik aja. Topiknya keren. Bukan keren itu gimana ya? Topiknya itu terbaru, kemudian belum diteliti, ya itu oke. Ada lagi? Bu, Ya. mau bertanya. Gimana sekarang? Kalau misalkan untuk membuat jurnal gitu ya, Bu. Untuk penelitian itu kita ngelakuin beneran ke lapangan atau kayak gimana, Bu? Benar ya, datanya ya gini, kamu yang paling gampang mah melakukan data sekunder. Paling gampang ya data sekunder. Kalau data sekunder itu biasanya ekonomi ya. Tapi kalau kamu misalnya mau punya nih bekas PP, udah PPL belum sih? Gak ada PPL, Bu. Hah? Gak ada PPL. Baru PPL, udah PPL belum? Gak ada PPL, Bu. Oh, ya nggak ada PPL ya. Misalnya kamu punya alumnus di sekolah, alumni SMA dulu, di situ boleh. Mangga, tinggal nanti pas DBS ya, ambil sekolah-sekolah yang bekas PPL, yang lebih besar. Silakan. Gitu. Ya, memang itu harus penelitian beneran. Jadi data itu nggak boleh di markup. Data sekunder atau data yang primer yang kita ngambil risetnya yang di sekolahan gitu ya. Ya, yang nggak sampai ratusan banget sih ya. Ya paling juga datanya lebih dari 60. Jangan 30 ya, lebih dari 60 deh. Walaupun itu nggak ini ya. Pokoknya populasinya bisa diperkecil. Miniatur skripsi gitu, yang penting Anda tahu prosedur dan punya topik yang bagus. Ada lagi? Silakan. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Gimana Nayo? Halo? Bukan saya, Bu. Itu Farik. Bukan Nayo. Siapa? Farik. Farik. Bukan Farik. Untuk mata kuliah ini, apakah ada bahan ajarnya gitu, Bu? Kayak handout atau buku atau apa gitu, Bu, yang intinya begini ya, karena mata kuliah seminar ya. Jadi bahan ajar seperti tadi, kadang saya ambil dari intinya kamu tahu Matlit, buku Matlit apa saja. Buku Matlit, ini mah Matlit aja intinya mah. Bisa Matlit, ya Matlit apa aja, boleh pakai Sugiono boleh. Ya Sugiono itu buku sejuta umat ya, Sugiono.
Untuk kalau yang umum-umuman pakai Sugiono, tapi kalau yang pendidikan boleh pakai yang pendidikan, boleh yang ada metode penelitian pendidikan. Pokoknya buku Medlit saja. Dan yang lainnya, saya Pak Kusnedi punya bahan. Biasanya ini kan dosen itu untuk yang seminar itu bikin bahan sendiri ya, atau dia dari pelatihan mana, seperti saya tadi ya, pelatihan mana, share ke mahasiswanya. Ini intinya Medlit saja. Gitu. Semua buku Medlit, pakai buku Medlit, apakah itu mau yang pendidikan, mau yang umum, silahkan. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Sekarang pertanyaan enggak? Abstraknya, pendahuluannya nanti dijelasin deh. Nah, pokoknya ini mah Kusnedi itu ya. Pak Kusnedi itu dulu kalau di manajemen itu ada namanya SEM, Structural Equation Modeling. Waktu itu bikin buku itu banyak. Bukunya itu banyak Pak Kusnedi itu. Buku-buku tentang pengolahan data. Pengolahan data itu jagonya itu Pak Kusnedi. Kuantitatif, hal-hal yang kuantitatif itu jagonya Pak Kusnedi. Makanya Anda sangat wonderful banget kalau Anda belajar Medlit sama Pak Kusnedi. Pokoknya mah semangat 70 genep gitu ya. Semangat banget itu dia. Begini ya. Dan Pak Kusnedi itu kalau dalam SEM itu untuk juga SPSS, ini SEM ya. Dia yang ngarang buku pertama di Indonesia. Zaman saya tahun 2000 berapa ya? 2000 saya S2 itu 2004. Buku SEM hanya sedikit. Bagaimana orang-orang UGM, orang mana tuh nyari Pak Kusnedi. Buat apa? Buat pelatihan SEM se-Indonesia. Semua dosen-dosen nyari Pak Kusnedi. Pak Kusnedi sekarang sudah tua, tidak ada gantinya. Kumaha tuh dosen benar-benar kan Bu Santi gitu ya. Aduh, kumaha saya gitu ngerti gitu ya. Pak Kusnedi mah hebat gitu ya. Anda setiap kata-kata yang dilontarkan Pak Kusnedi itu disimak baik-baik, dicerna baik-baik. Ya. Bagus. Bahasa Sunda nama mundel. Dan berbobot. Itu ya. Setiap katanya saja itu semuanya berilmu Pak Kusnedi itu. Ya. Saya belajar sama Pak Kusnedi dari tahun 95, saya mahasiswa dari Pak Kusnedi. Wah, itu Pak Kusnedi hebat banget makronya, apanya gitu. Pak Kusnedi itu orang yang sangat idealis, semangat dan ilmunya tinggi. Itu Pak Kusnedi. Alhamdulillah Anda masih keajar sama Pak Kusnedi sebelum Pak Kusnedi pensiun. Ya, begitu. Udah mau pensiun kan Pak Kusnedi berapa ya? Berapa tahun lagi Pak Kusnedi pensiun? Bu Neneng yang mau pensiun teh. Udah masuk kepala 60. Kepala 6 semuanya kan sudah harus daring, nggak boleh ke kampus, nggak boleh ya. Daring, kebanyakan daring gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Sok, ada lagi nggak? Jadi seorang akademisi itu karya monumentalnya adalah karya seperti ini. Kalau seorang seniman, karya monumentalnya itu bisa seniman patung ini karya monumental saya, gitu ya. Seni tari ini seni monumental saya. Kalau akademisi ini karya ilmiah saya, ya. Karena itu hasil penelitian. Anda tahu Asep Bayu, UPI, orang Unpad, cari Asep Bayu Nandianto itu yang di UPI, Anda tahu nggak? Apa namanya? Dia itu kedua penulis dia itu termasuk dalam 5 besar penulis paling berpengaruh di dunia. Itu Asep Bayu dari fakultas dari kimia UPI itu researcher bagus ya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Penelitian besar itu di UPI itu banyak seperti itu ya. Tadi kita ya Pak Kusnedi itu dia tuh olah kuantitatifnya keren banget. Untuk kuantitatif ya, semua dosen UPI
Semua dosen, hampir semua dosen prodi pendidikan ekonomi dari Bu Neti, Prof. Eeng, Pak Ani, Bu Napik, Bu Santi, Bu Parha, Bu Kinanti, Bu Leni, ada 10 orang ya, siapa lagi ya? Bu Leni, udah kayak segitu. Pak Amir, ini Pak Amir, Farid, Pak Amir, terus adanya izin isanya. Pak Ani atau Pak Ani udah, Pak Fajar mah enggak. Bu Parah ya Bu. Bu Parha, ya Bu Parha itu Parha juga, atau udah saya sebutin. Jadi saya nggak tahu. Itu sudah punya International Certificate for Quantitative Method. Jadi sudah punya sertifikat internasional dalam metodologi penelitian kuantitatif. Kemarin ya, pokoknya begitu seperti itu. Ya, jadi tentang metode kuantitatif orang pendidikan ekonomi itu alhamdulillah gitu ya. Gitu tentang metodologinya gitu ya. Gitu, seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada sudah kita SS saja. Ya, baik. Malam Jumat ya, silakan. Cepat pulang, jangan diam di kampus. Ke bawah ke sakaba-kaba ya. Ya Bu, siap Bu. Kamu di kampus Farid di mana? Yang di kampus? Ya Bu, di FEB Bu. Di Tadi kamp. habis kuliah luring Bu. Oke. Ya, silakan. Terus Jamal juga ya di kampus ya? Ya Bu. Yang cewek-cewek ada di kampus, yang perempuan-perempuan ada di kampus nggak? Eka Gita di kampus nggak Eka kamu? Ya, saya Enggak, Bu, di kosan. Di kosan. Dea di kampus. Aku di kosan, Bu. Oke. Ya, yang perempuan cepat pulang ya. Ya, SS deh. Boleh di foto teman-teman. Saya stop share dulu ya. Nah, 1, 2, 3. sudah. Aku udah. Sudah. Baik, nanti di tag saja di ininya disimpan di atau di-share di grup WA ya. Ya, itu udah ada. Oke, terima kasih Farid, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih mahasiswa, cepat-cepat lekas pulang ya, jangan main-main ya. Jaga kesehatan selalu. Ketemu lagi minggu depan ya di waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat bermalam Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Yuk. Sehat selalu Bu. Ya, izin live ya. Yuk.